kelas 9A, kita kali ini sudah masuk ke bab kedua, topiknya listrik dinamis. Buku kita buat rangkaian listrik, energi listrik, dan daya listrik. Memang ini semua nanti akan kita pelajari pada listrik dinamis. Jadi perhatikan dan catat dengan baik nanti ya. Nah, kemudian di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar adanya muatan pada sebuah benda. Jadi pada sebuah benda ada muatan. Nah, kalau dua buah benda kita dekatkan, maka muatan bisa berpindah. Ada dua benda kita dekatkan, maka muatan bisa berpindah. Nah, muatan yang berpindah disebut sebagai arus listrik. Ya. Nah, muatan bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain ada dua syaratnya. Yang pertama, perbedaan muatan antar benda sangat besar. Ingat, muatan bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain jika perbedaan muatan di antara kedua benda besar dan kemudian hambatannya kecil, ya. Nah, ini ada contohnya, misalnya ada muatan yang bisa berpindah, yaitu muatan yang negatif, elektronnya ke sini karena dia didekatkan dengan benda yang bermuatan positif ya. Dan yang harus kita ingat adalah kalau yang berpindah itu apa? Elektronnya ya. Jadi itu mesti diingat, yang berpindah adalah elektronnya. Jadi kesimpulan kita adalah arus listrik disebabkan karena elektron yang bergerak. Sekali lagi saya tulis, arus listrik disebabkan karena elektron yang bergerak. Ini sangat penting ya tentang arus listrik. Ada dua jenis arus listrik yang digunakan di dunia. Oke, seperti ini. Jadi saya tulis dulu, ada dua jenis arus listrik yang digunakan di dunia ya. Yang pertama arus elektron. Oke, arus elektron. Maksudnya ini apa? Ini arus elektron ini menggambarkan aliran pergerakan elektron yang mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, ini dilakukan dalam berbagai teknik yang tidak kita pelajari sebenarnya di kelas 9 ini. Yang nanti akan kita pelajari adalah bagian yang kedua. Saya tulis dulu pengertiannya. Oke, sudah saya tulis. Sekali lagi, arus elektron adalah yaitu yang menggambarkan aliran pergerakan elektron. Dia mengalir dari potensial rendah atau yang negatif ke potensial tinggi atau yang positif ya. Nah, kemudian yang akan kita pelajari di kelas 9 ini, dan kemudian itu istilah yang digunakan untuk arus listrik adalah arus konvensional, yaitu yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi di arus konvensional ini langsung diadopsi kata arus listrik. Ingat ya, arus listrik itu harus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, saya simpulkan sekali lagi, arah aliran yang elektron itu bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi. Tetapi arah aliran arus listrik berpindah dari potensial tinggi ke potensial rendah. Maksudnya bagaimana? Saya misalkan begini. Ini potensial A, ya, ada misalnya potensial A, ini potensial B. Kemudian mana paling tinggi potensialnya? Tentu yang di A, karena ada 4 positif, di kanan hanya ada 3 positif. Nah, jadi kalau elektron dia bergerak dari yang rendah ke yang tinggi. Ini pergerakan elektron, saya buat E ya. Kemudian tapi kalau arus listrik mengalir dari tinggi ke rendah. Nah, saya buat di sini arus listrik I. Ini pergerakannya, lihat tanda panahnya. Ya, atau misalnya gini, ada potensial C, satu lagi kita buat ya, potensial C seperti ini. Misalnya ada 4 elektronnya, kemudian di potensial D
ada misalnya 3 elektron begini, maka pergerakan elektron dari mana? Dari yang terendah ke terbesar. Ya ingat, minus kan paling kecil, makin banyak minusnya kan makin kecil dia. Berarti pergerakan elektron sekarang dari sini. Ini pergerakan elektronnya, tapi pergerakan arus sebaliknya. Dari sini ke sini pergerakan arus listriknya ya. Oke, udah mengerti ya? Nah, kita ada gambar muatan nih, atau di dalam baterai sih sebenarnya sering disimbolkan model begini, bagan begini ya. Nah, yang panjang ini disebut muatan positif, yang pendek ini disebut negatif. Jadi kalau arah aliran daripada elektron, dia akan bergerak dari sini. Ini aliran elektron, saya buat di sini, ini dari rendah kemudian ke tinggi. Nah, ini arah aliran elektron seperti ini ya. Tetapi kalau dia arah arus listrik, dia dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Jadi arah arus listriknya seperti ini. Nah, ini nanti penting akan kamu dapatkan di materi atau di bagian selanjutnya. Nah, baru kita simpulkan sekarang. Jadi arus listrik itu dapat diartikan sebagai jumlah muatan yang berpindah. Ingat ya, jumlah muatan yang berpindah atau banyaknya muatan yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain di dalam 1 detik. Nah, melalui definisi ini, maka arus listrik dapat dirumuskan seperti ini. I sama dengan Q per T. Ingat, arus listrik adalah banyaknya muatan yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam 1 detik. Jadi di sini I adalah arus listrik. Satuannya nanti ampere, atau satuannya boleh juga coulomb per detik, J per T. Ampere ya. Yang kedua, Q adalah jumlah muatan yang berpindah. Jumlah muatan yang berpindah. Satuannya apa itu? Coulomb ya. Kemudian T sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan sejumlah muatan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Nanti satuannya ini adalah detik atau sekon ya. Oke. Nah, kalau kamu ketemu di buku misalnya dikaitkan dengan besar satu muatan elektron, bisa juga. Nah, meskipun mungkin di contoh soal berikutnya belum masuk ke sana kita, tetapi ingat bahwa Q ini, ingat dulu ya sekali lagi, bahwa Q ini adalah jumlah elektron dikali dengan besar muatan 1 elektron. Ini Q sama dengan N kali E. Saya tulis di sini. N sama dengan banyak elektron atau jumlah elektron. Nah, kemudian E adalah besar muatan 1 elektron, dan ini sudah menjadi sebuah tetapan, yaitu berapa dia? Minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Itu kamu harus catat dengan baik. Sehingga nanti rumus ini, kalau kamu ketemu rumus ini, I sama dengan Q per T, meskipun ini rumus dasarnya, bisa juga dibuat menjadi I sama dengan Q ganti dengan N kali E. N kali E per T. Ini boleh rumus kedua. Tapi yang penting kamu harus catat rumus yang pertama ini juga ya. Baik, kita masuk ke contoh soal. Berapakah kuat arus yang mengalir jika terdapat muatan 550 kolom mengalir selama 5 menit? Yang kedua, muatan 50 mikrokolom mengalir selama 25 sekon. Nah, sebenarnya dua-duanya sih sama aja, angkanya saja yang berbeda. Mari kita langsung jawab. Kita buat dulu diketahui ya. Oke, yang bagian A dulu ya. Oke, yang bagian A diketahui. Oke,
muatannya 550 kolom, berarti Q sama dengan 550 kolom. Kemudian T-nya 5 menit. Ingat 1 menit adalah 60 detik. Sehingga kita harus masukkan dia ke detik, berarti 300 detik. Yang ditanyakan apa? Kuat arus listrik. Oke, langsung aja ke rumus. I sama dengan apa? Q per T sama dengan Q-nya berapa tadi? 550 kolom per T-nya berapa? 300 detik atau sekon. Oke, kemudian coret, bagi 5, bagi 5, 11, bagi 5, 6, 11 per 6 ampere. Nanti kalau kamu punya satuan, misalnya dia ini 11 per 6 ya, dia buat misalnya kolom per sekon pun sama saja. Ya, kemudian contoh yang kedua, pertanyaan yang kedua B, di sini aja kita buat, oke, biar kelihatan. Nah, muatannya sekarang dikasih tahu 50 mikrokolom. Kalau 50 mikrokolom kita harus ubah menjadi kolom, berarti 50 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Itu mengubahnya dari mikro ke kolom ya. Kalau dari kolom ke mikro, dia harus kali 10 pangkat 6. Oke, begitu ya. Kemudian waktu adalah 25 detik atau 25 second. Yang ditanya adalah kuat arus listrik ini tadi diketahui ya. Nah, mari kita jawab. Berarti I tetap sama aja rumusnya. I sama dengan Q per T. Q-nya berapa tadi? 50 kali 10 pangkat minus 6 kolom per T-nya 25 second. Coret-coret ini 2, I sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 6 ampere. Oke, baik, itu dulu yang akan kita pelajari hari ini. Kalau diketahui nanti kuat arus listrik, dikasih tahu waktu yang diperlukan, banyak muatan yang mengalir, kan pasti kamu tahu. Tinggal aljabarnya untuk itu ya. Baik, catat dengan rapi, kemudian di pertemuan berikutnya baru kita akan latihan soal. Selamat belajar, Tuhan memberkati.